Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JNS TV. Kali ini saya tengah berada di pasar pom bensin Jungke. Kok namanya pasar pom bensin Jungke? Masalahnya ini dulu bekas SPBU Jungke, terus mangkrak. Selanjutnya dipakai untuk menampung mereka para pedagang yang dulunya ada di sekitar Purwosari, Pasar Tiban Purwosari, yang saat itu terkena imbasnya dari pembuatan jalan flyover Purwosari. Akhirnya keberadaan mereka terpaksa harus dipindahkan dari Purwosari, pinggiran Jalan Slamet Riyadi Purwosari, dipindah ke bekas pom bensin Pasar Jungke, masih dalam satu kaluran yang sama, yaitu Kalurahan Sondakan. Meskipun keberadaannya mereka para pedagang, baik itu pedagang celana, pedagang semacam konveksi atau kuliner kecil-kecilan dari angkringan, banyak mereka yang sudah tahun ini mengeluh karena benar-benar kondisinya jauh berbeda ketika saat ada di Pasar Tiban Purwosari, pasar yang ada di pinggir Jalan Raya Slamet Riyadi masuk wilayah Kalurahan Purwosari. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, bukan hanya saja mereka mengeluh, melainkan tidak sedikit area tempat dagang mereka ditutup. Masalahnya modal sudah habis, sementara untuk beli dagangan sudah tidak mampu lagi. Akhirnya semacam lapaknya yang saat itu dibuat dengan biaya sendiri, kini harus mangkrak dan kosong, seperti ibu ini. Bu, sampean namanya sinten, Bu? Bu Panim. Bu Panim. Sampean niki dodol napa di sini? Jualan apa? Ini tas sama topi, setut sama dompet. Tas, topi, Setut, nggih, Dompet, sabu, dompet, nggih. Bu, sampean di sini udah berapa lama? di Purwosari apa di sini? Di sini Baru 2 tahun kurang. 2 1,5 tahun. Nggih. lah. Ya, hampir saat pandemi itu, nggih. Iya. Terus ketika di Purwosari itu sampean udah berapa lama? Oh, di sana udah lama, 35. 35 tahun. Nggih, tahun 85 udah jualan apa? Oh, yang di Di pinggir jalan Iya. Slamet ini, nggih. Iya, Bu, enak di Purwosari atau enak di Pasar Jungke ini, Bu? enak di Purwosari, Pak. Kenapa, Bu? Karena di sana kan jalanannya rame, di sini kan lapangan, Pak. Kalau enggak belanja enggak mungkin masuk ke sini, Pak. Oh. Iya. Terus harapan Ibu sampean gimana? Sampean punya harapan apa dengan kondisi yang sepi begini nih? Kalau bisa ya mudah-mudahan cepat rame lah gitu loh, Pak. Tidak kayak gini terus. Kalau kayak gini terus ya gimana, orang kecil kan jualan untuk makan, untuk apa-apa ya cuma ini tok, Pak. Enggak ada sampingan lain-lain. Kalau kemarin PPKM itu sampean buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Itu saya libur, Pak. Libur total Iya, dari tanggal 3 Juli iya, sampai 20 Juli, iya. sampai akhirnya diperpanjang dan diperpanjang terus sampean libur. Libur ini baru 1 minggu saya jualan. Oh, baru 1 minggu ini, Bu, ya. Iya. Berarti Kalau saya loh, kalau orang lain ya udah mungkin agak 2 minggu apa berapa nggak tahu. Saya baru 1 minggu. Kenapa, Bu, kok liburnya sampai berkepanjangan? Nah, karena sepi ini loh, Pak, nggak ada uang ini kan, di sini capek, banyak nyamuk, nggak ada orang masuk.
gitu loh Pak. Sampean tadi namanya Bu siapa, Bu? Paniem. Bu Paniem. Nggih, Dari mana sampean? dari Narawangsan. Oh, dari Solo juga nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Paniem. Oh nggih. Nggih. Demikian wawancara singkat JNS TV dengan Ibu Paniem, salah seorang pedagang kaki lima yang menjajakan beraneka ragam tas, topi, dompet, sabuk atau ikat pinggang. Dalam hal ini sesuai dengan instruksi Kemendagri dengan PPKM-nya serta surat edaran Wali Kota Surakarta, saat itu Ibu Paniem mentaati dengan sepenuhnya libur total. Dikarenakan tidak ada modal sama sekali untuk berjualan. Di samping itu masalahnya waktunya juga sangat terbatas. Dari buka sore hari sekitar jam 5, jam 8 harus tutup. Sehingga bagi Ibu Paniem kondisi PPKM ini dirasakan cukup merugikan sekali. Ternyata apa yang dialami Ibu Paniem yang berasal dari kampung Narawangsan Solo ini banyak dialami oleh mereka pedagang-pedagang lainnya. Bukan hanya masalah tutup karena adanya PPKM darurat hingga PPKM level 4 dan seterusnya, melainkan karena itu semua sepinya pengunjung dan akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk kulaan membeli dagangan-dagangan yang harus dijual belikan, sehingga lapaknya terpaksa harus ditutup. Meskipun saat itu untuk pembuatan lapak mereka banyak mengeluarkan uang sekitar 2-3 jutaan untuk membuat lapak sendiri, bukan lapak dari pemerintah. Sehingga tidak mengherankan lagi jika akhirnya mereka usaha atau dagangannya terpaksa harus ditutup karena sepinya pembeli. Lapak yang jumlahnya tidak kurang dari 60 lapak pedagang dari beragam dagangannya yang saat itu ada di pasar Purwosari kini benar-benar mangkrak, karena saat dipindah dari Purwosari untuk menempati lahan kosong dari bekas area SPBU pom bensin Pasar Jongge ini, ternyata usaha dagangan mereka drastis sama sekali menurun. Tidak seperti saat mereka berdagang di pasar Purwosari yang saat itu suasana jalannya setiap hari bisa dipastikan selalu ramai, tidak seperti yang ada di pom bensin bekas pom bensin Pasar Jongge ini. Setiap hari mereka yang datang atau mereka konsumen atau mereka calon pembeli bisa dihitung dengan jari, tidak lebih dari 10 orang mereka yang setiap harinya
berkunjung ke Pasar Tiban, Pasar SPBU Jongke. Benar-benar drastis suasananya. Dari jam 5 sore hingga jam 8 malam kondisinya cukup sepi, meskipun ada di pinggir jalan Dr. Ajiman atau wilayah Kelurahan Pajang. Ternyata keberadaannya cukup lengang, tidak sehari 2 hari, melainkan hampir 2 tahun plus ditambah kondisi pandemi COVID-19. Suasananya benar-benar sepi dari transaksi jual beli. Dari berbagai pedagang, tidak sedikit mereka yang mengeluh. Mungkin keluhan mereka bisa direalisasikan oleh Pemkot Kota Surakarta, memberikan solusi dan alternatif jalan terbaik sehingga mereka bisa kembali berdagang dengan suasana yang ramai pembeli. Demikian sepintas JNS TV melaporkan dari Pasar Tiban SPBU Jongke, Laweyan, Solo.